Halo minasan, kembali lagi di channel Okawaii yang membahas kelanjutan cerita anime lainnya. Pada video kali ini lanjutan anime seri Gensuki Vol 6 Part 1. Seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini silahkan subscribe aja. Terima kasih. Scene memperlihatkan Charles dan Reis berada di ruangan. Mereka membicarakan bandit yang telah menculik Celia. Reis sebagai teman dan sekaligus duta besar Kekaisaran Proxia berusaha membantu Charles. Charles sangat berterima kasih kepada Reis atas bantuannya. Di sisi lain, Rio dan yang lainnya sudah hampir sampai di tujuan. Selama perjalanan, Rio memberitahukan semuanya tentang Miharu dan yang lainnya, dan juga pahlawan kepada Celia. Akhirnya, mereka berhenti pada malam hari untuk beristirahat. Celia merasa gugup saat berada di hutan dan tidur di luar. Tapi Rio memberitahukan bahwa Celia dan Aisyah tidak akan tidur di luar. Kemudian Rio mengeluarkan sihir roh storage dan mengeluarkan rumah batu. Celia yang melihat Rio menggunakan jenis sihir yang belum pernah Celia lihat langsung menghampiri Rio. Celia berkata, "Itu sihir apa? Bagaimana bisa sarung tangan mengeluarkan barang?" Rio menjawab, "Ini artefak berfungsi untuk menyimpan barang." Setelah mengetahui hal itu, Celia langsung meminta Rio agar memberitahunya seni roh yang lain. Tapi Rio tertawa ketika mendengar perkataan Celia. Celia hanya bisa cemberut dengan pipi merahnya. Dirasa sudah mulai malam, Rio menyuruh Celia dan Aisyah untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, Celia meminta Rio menjelaskan mengenai Rio bisa berkomunikasi dengan Miharu, seni roh dan artefak sihir. Rio mulai menjelaskan bahwa dia memiliki ingatan yang sama di dunia Miharu sebelumnya. Celia berkata, "Jadi itu sebabnya kamu bisa berbicara dengan Miharu." Kemudian Rio melanjutkan tentang seni roh. Seni roh itu seperti mana, lebih tepatnya seperti energi alam. Orang yang memiliki seni roh tidak akan bisa menggunakan sihir. Itulah penyebab Rio tidak bisa menggunakan sihir saat berada di akademi. Selanjutnya Rio menjelaskan artefak yang ada di tangannya. Artefak itu Rio dapat di sebuah desa yang telah terpisah dari orang luar. Mereka mengajariku banyak hal tentang seni roh dan artefak lainnya, kata Rio. Celia yang mengetahui hal itu sedikit bingung mengenai artefak seni roh. Celia bertanya, apakah ada orang lain yang punya artefak itu? Rio menjawab, artefak ini sangat langka, jadi aku ragu orang lain punya artefak ini. Setelah mengetahui hal itu, Celia meminta kepada Rio untuk meneliti artefak sihir kuno dan berjanji tidak akan disebarluaskan. Rio menerima perkataan Celia. Ketika mereka berdua sedang asik mengobrol, Aisyah yang berada di samping Rio mulai tertidur di dekat Rio. Ketika mereka berdua melihat ke arah Aisyah, tiba-tiba Aisyah terbangun dan langsung memegang tangan Celia. Kemudian Aisyah membawa Celia ke tempat Rio duduk. Aisyah berkata, "Kamu ingin seperti itu juga kan?" Celia kaget dan wajahnya mulai merah. Rio berusaha menenangkan Celia yang terlihat panik setelah mendengar perkataan Aisyah. Setelah berbincang dengan Rio, Aisyah dan Celia pergi menuju ruang ganti. Mereka berdua membahas pakaian dalam milik Aisyah yang terlihat begitu bagus di mata Celia. Celia menanyakan kepada Aisyah tentang pakaian dalam. Aisyah memberitahukan bahwa pakaian dalamnya dipilih oleh Miharu dan dibelikan oleh Rio. Celia tidak menyangka bahwa Rio memiliki banyak uang, tapi Celia merasa malu meminta sesuatu yang mahal kepada Rio. Aisyah yang mendengar hal itu berkata, "Tidak masalah, Haruto kaya, jadi beli apa saja yang kau mau." Celia menjawab, "Baiklah, aku akan berbicara dengan Rio nanti." Setelah pakaian mereka terlepas, mereka menuju ke kamar mandi. Di dalam bak air panas, Celia terkejut melihat air panas tidak ada habisnya. Itu karena artefak sihir yang mengeluarkan air panas, kata Aisyah. Kemudian Aisyah memberitahukan mengenai sabun cair, sampo, dan peralatan wanita lainnya. Celia sempat kaget melihat sabun cair, karena di Beltram hanya ada sabun padat. Aisyah menjawab, "Itu Rio yang buat. Sebelumnya tidak ada apa-apa, tapi semenjak datangnya Miharu dan Aki, jadinya Haruto membuat sabun itu." Celia tambah kaget mendengar sabun itu dibuat oleh Rio. Pemandian air panas mereka sangat lancar, dan Aisyah meminta tolong kepada Celia agar selalu bersama Haruto. Setelah selesai mandi, Rio sudah menyiapkan banyak jenis makanan. Celia terkejut melihat makanan yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Lalu Rio menyuruh Celia dan Aisyah untuk segera makan. Di saat akan mulai makan, Rio dan Aisyah berkata, "Itadakimasu." Celia yang mendengar itu bingung dengan perkataan mereka berdua. Aisyah memberitahukan kepada Celia
bahwa sebelum makan ada kata yang harus diucapkan, yaitu itadakimasu, dan setelah makan yaitu gocho sama desta. Itu bahasa dari dunia lain, kata Ryo. Celia akhirnya mengetahui bahasa itu berasal dari dunia Miharu dan yang lainnya. Oleh sebab itu, Celia mengikuti apa yang dikatakan Ryo dan Aisyah. Setelah mendengar penjelasan dari Aisyah, mereka bertiga melanjutkan makanan. Wajar sih, sebagian besar anime selalu bilang oishi ketika makan. Di malam hari, Ryo, Aisyah, dan Celia memutuskan untuk tidur. Tapi ketika melihat Ryo dan Aisyah masuk ke satu ruangan, Celia berkata, berhenti di situ. Maksudnya apa kalian masuk ke satu ruangan? Ryo menjawab, ini rutinitas kami, Prof. Celia berkata, berarti kalian selalu seperti itu. Ryo yang menyadari maksud perkataan Celia menjawab, bukan, itu bukan seperti yang kamu pikirkan, Prof. Aisyah tidur dalam bentuk roh agar bisa menambah energi sihirnya saat berada di dekatku. Aisyah berkata, kalau begitu kita semua tidur bersama. Ryo dan Celia kaget mendengar perkataan Aisyah. Celia menjawab, itu tidak mungkin. Aisyah berkata, kalau begitu Celia tidak mau tidur bersama Haruto. Ya sudah, ayo masuk Haruto. Aisyah menarik tangan Ryo. Celia yang melihat itu berkata, aku akan tidur bersama kalian untuk memastikan kalian tidak melakukan apa-apa. Ryo kaget dan tidak menyangka bahwa Prof. Celia mempunyai pemikiran seperti itu. Akhirnya mereka bertiga tidur bersama di malam pertama. Di dalam kamar Ryo, Celia bersyukur kepada Ryo yang telah menyelamatkannya. Celia berkata, kalau tidak ada kamu, mungkin aku akan tidur bersama orang itu. Aku ingin tidur bersamamu, Ryo. Ketika pagi tiba, aku bisa tahu bahwa ini bukanlah mimpi. Ryo menjawab, baiklah, ayo kita tidur bersama. Di sisi lain, Sarah dan yang lainnya sedang menikmati air kolam yang berada di dekat desa Roh. Aki merasa dingin saat masuk ke kolam. Sarah berkata, tapi seger kan? Kemudian Miharu, Orpia, dan Alma tiba di kolam. Sarah melihat tubuh Miharu yang sangat serasi dengan baju renangnya, lalu berkata, aku tidak akan kalah. Tapi Miharu bingung dengan perkataan Sarah. Pada akhirnya mereka semua bermain bersama dan menikmati air dingin di kolam. Di pagi hari, Ryo, Aisyah, dan Celia pergi menuju ke kota Amande. Sebelum berangkat, Ryo sudah memberikan artefak kalung yang dapat mengubah warna rambut Celia menjadi pirang. Lalu Ryo meminta Celia agar memanggilnya Haruto saat berada di luar. Dan Ryo mengubah nama Celia menjadi Cecilia. Ketika mereka sampai di Reka Guild, Ryo meminta Aisyah untuk menjaga Celia. Aisyah menjawab, serahkan padaku. Ryo berkata, aku akan menemuimu setelah selesai belanja. Celia menjawab, baiklah, Haruto, terima kasih buat semuanya. Ryo pun meninggalkan mereka berdua. 1 jam kemudian, Ryo yang telah berhasil mengumpulkan informasi mulai kembali ke tempat Aisyah dan Celia. Celia yang sedang mencoba pakaian bagus mulai menarik perhatian Ryo. Celia terus mencoba pakaian yang telah dia pilih sebelumnya. Ryo yang melihat itu cuma bisa tersenyum dan memujinya. Celia merasa perkataan pujian dari Ryo selalu sama, sehingga itu membuat Celia menjadi cemberut. Ryo berkata, aku kurang paham dalam memilih pakaian, tapi apapun yang dipakai olehmu, hasilnya akan tetap imut. Celia yang mendengar hal itu cuma bisa terdiam dan memerah di wajah. Di hari yang sama, setelah selesai belanja, Celia mulai menulis surat untuk ayahnya. Ryo mulai merencanakan rencananya, yaitu mengumpulkan informasi nama pahlawan di setiap kerajaan. Kerajaan Beltram Rui Shigekura sudah dikonfirmasi, kata Ryo. Selanjutnya kerajaan Kalarch dan kerajaan Centosella. Celia memberitahukan bahwa pahlawan memiliki artefak khusus yang ada di tangannya, yang dapat membuat senjata yang sesuai keinginan pahlawan. Ryo mulai teringat dan berpikir, jadi serangan itu sebelumnya dari kemampuan khusus pahlawan. Kemudian Celia memberitahukan tentang esensi pahlawan yang cukup besar. Begitupun dengan dirinya yang memiliki esensi sihir yang sangat besar. Dengan bangganya Celia berkata seperti itu. Tapi Aisyah yang mendengar perkataan Celia berkata, esensi Haruto sangat besar dan tidak terhitung. Celia kaget mendengar hal itu dan membuat wajahnya menjadi sedih yang tadinya ingin pamer tapi tidak jadi. Ryo berkata, daripada membahas esensi, lebih baik kita membahas rencana kita menuju ke wilayah Conclair. Celia menyetujui hal itu. Singkat cerita, 2 hari kemudian, mereka bertiga menuju ke ibu kota Sleia di wilayah Conclair. Mereka mampir ke kafe untuk menunggu hari menjadi gelap. Di malam hari, Celia memberitahukan bahwa ada jalan rahasia
yang menuju tempat kediamannya. Celia mengetahui hal itu karena ibu kota Celia adalah tempat kelahiran Celia. Mereka bertiga berjalan di lorong rahasia tanpa seorang pun tahu. Di lorong bawah tanah, Celia memandu Rio dan Aisyah. Setiba di ruangan rumah Celia, Rio mengusulkan agar meletakkan surat Celia di kamar orang tuanya. Tapi Celia tidak ingin hal itu. Rio yang mengetahui Celia belum siap hanya bisa menerima saran dari Celia. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat semuanya. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di komentar. Sampai jumpa, bye bye.